Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama kembali bisa berada di Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga maka mampirlah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma hiya riyadul jannah?" Apa itu yang disebut dengan riyadul jannah, taman surga? Riyadul jannah ay majlisul dzikr. Majlis zikir. Yang dimaksud dengan majlis zikir adalah majlisul ilmi, majlis ilmu. Jadi orang yang berada di majlis ilmu seakan-akan dia berada di taman surga. Karena orang yang menuntut ilmu, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju ke surga. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian, sebelum masuk materi, saya ingatkan bahwa kita akan masuk kepada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan itu kata para ulama merupakan hari-hari terbaik dalam satu tahun. Hari-hari yang terbaik itu apa? Di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Dalilnya mana? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalus shalih ahabbu ila Allah fi hadhil ashr, fi hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang seseorang beramal soleh ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, kecuali dari hari 10 pertama. Hadhil ayyam itu apa? Hari 10 pertama. Maksudnya apa? Asyaratul al-asyarah min Dzulhijjah.
10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara sahabat mengatakan waqalu walal jihad ya Rasulullah. Walal jihad termasuk jihad. Maka orang yang beramal melakukan amal soleh di 10 yang pertama ini ahabbu ilallah. Allah sangat suka, sangat senang. Kecuali kata Rasulullah SAW, illa kharaja rajulun binafsihi wa malihi walam yadri bidzalika min syai'in. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa dirinya dan hartanya, kemudian dia tidak balik lagi ke rumah. Maksudnya mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Artinya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia meninggal, ini merupakan amalan yang terbaik. Tidak ada tandingannya. Jamaah sekalian, kalau kita lihat di sini, para ulama menjelaskan bahwa 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang terbaik yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga sebagian ulama berselisih pendapat mana yang lebih baik, 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah atau 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 yang terakhir dari bulan Ramadan karena itu merupakan hari yang utama karena di situ turunnya Al-Qur'an. Ada yang mengatakan 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal fajri walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar walayalin asyr, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah yang pertama. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Genap hari Arafah. Asy-Syaf'i itu yaum Arafah. Wal watr ganjil. Disebutkan apa oleh para ulama? Asy-Syaf'i itu adalah hari apa? Idul Adha. Wal watr itu apa? Arafah. Dan Arafah itu adalah hari yang terbaik, di mana seorang yang berdoa maka dia akan dikabulkan oleh Allah SWT di Yaum Arafah, terutama mereka yang melaksanakan ibadah haji. Karena salah satu tempat yang mustajab adalah di Arafah, dan tepat di 9 Dzulhijjah, Yaum Arafah. Karena di situ Nabi Adam ketika di Arafah, Nabi Adam dan Hawa, beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini merupakan doa Nabi Adam ketika di Arafah. Ada yang mengatakan hari apa? 10 terakhir dari bulan Ramadan. Masing-masing memiliki apa pendapat. Namun ada ulama yang menengahi. Betul 10 pertama dari bulan Dzulhijjah merupakan hari yang utama tapi di siang harinya. Betul 10 terakhir dari bulan Ramadan yang baik, yang utama pada malam harinya. Karena di malam hari itu ada yang disebut dengan malam Qadar. Dan malam Qadar adalah malam yang di situ diijabah oleh Allah SWT doa seorang hamba. Ini merupakan pendapat yang bisa menengahi antara dua pendapat. Paling tidak dua-duanya memiliki keutamaan. Kadang kita kan cuma mengejar 10 terakhir dari bulan Ramadan ya. Tapi 10 pertama dari bulan Dzulhijjah kita kadang-kadang nggak tahu atau kita lalaikan atau kita apa? Nggak isi. Padahal itu apa? Utama. Dan ketika orang melakukan amalan di situ akan lipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Berbeda dengan hari-hari lain. Begitu juga ketika orang berbuat dosa pun dia akan dilipat gandakan dosanya di hari 10 pertama itu. Sehingga di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah itu mari kita isi dengan kebaikan. Ya, kita isi dengan beramal soleh. Kita bersedekah setiap hari. Karena pahalanya berbeda dengan hari-hari yang lain. Kita membaca Al-Qur'an, bahkan kalau bisa 10 hari itu kita apa? Hatam Al-Qur'an. Kita berpuasa. Kalau nggak bisa dari hari pertama sampai hari 9, minimal hari Arafah, hari yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Karena disebutkan dalam hadis, Shaumu Arafah yukaffiru sanataini. Jadi Shaumu Arafah
puasa di hari Arafah itu akan menghapuskan 2 tahun. Sanatan qablahu wa sanatan ba'dahu. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Jadi ini apa? Keutamaan. Kalau mau ditambah lagi dengan hari tarwiyah juga boleh di tanggal 8. Atau kalau mau dari awal juga boleh. Sehingga kita isi dengan beramal soleh. Bahkan juga para sahabat disebutkan dalam riwayat, mereka bertakbir. Jadi bertakbirnya itu bukan di Idul Adha saja, bukan di malam takbiran saja, dari awal pun sudah bertakbir. Karena ini amalan yang juga dilakukan oleh para sahabat, Rasulullah SAW dengan para sahabat. Bahkan mereka ada yang bertakbir di pasar. Itu yang sebenarnya takbir mutlak, kapan saja. Tapi ada takbir muqayyad yang berkaitan dengan waktu, yaitu di tanggal 9 Arafah. Makanya kalau takbir untuk Idul Adha ini, itu dimulai dari tanggal 9 hari Arafah, di subuh itu. Jadi apa? Itu mulai takbir, bukan di pas malam takbiran, tapi apa? Di subuh sebelum Lebaran itu. Nah, terus nanti apa? Di takbir apa yang dikenal dengan takbir muqayyad yang berkaitan dengan apa? Waktu. Kemudian berkaitan dengan sholat juga, setiap sholat mereka bertakbir sampai hari akhir dari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 sampai 13 yaumut tasyrik. Ini sebagai mukaddimah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita masuk pada materi kita. Saya hanya mengingatkan saja agar kita tidak terlena untuk kita mengisi di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Saya nggak tahu hari ini hari tanggal berapa ini? Tanggal 1 besok ya? Ya, tanggal 1 besok. Sebetulnya saya ingin menjelaskan tentang bagaimana hukum berkorban, bagaimana orang yang mencukur rambut, menggunting kuku ketika dia punya niat untuk berkorban, tapi kena keterbatasan waktu ini. Saya udah bawa ini talkhisul kitab Ahkamul Udhiyah wa Zakah. Tapi insya Allah pada pertemuan yang lain ya. Jamaah sekalian, kita masuk kepada materi. Untuk melanjutkan materi kita adalah di kitab Bulughul Maram dalam sebuah syarah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Abasa menjelaskan. Kita masuk kepada kitab Shalah, satu kitab yang menjelaskan tentang sholat dan merupakan hadis yang semua hadis tentang sholat alurnya di sini. Jadi semua hadis tentang sholat alurnya di sini. Apa itu? Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Malik bin Al-Huwairits, wa an Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, sallu kama raaitumuni usolli. Makanya saya katakan tadi bahwa semua yang berkenaan dengan sholat alurnya itu apa? Di sini, pusatnya di sini, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sallu kama raaitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat, kata Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi di sini hadis yang sangat simpel dan singkat, tapi mengandung makna yang sangat luar biasa. Ini yang dikenal dengan apa? Rasulullah SAW memiliki ucapan-ucapan yang pendek yang dikenal dengan Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu ucapannya pendek tapi memiliki makna yang mendalam dan luas. Itu yang disebut dengan apa? Jawami'ul Kalim. Jawami itu apa? Mencakup semua kata. Kalimat sedikit tapi mencakup maknanya segitu apa? Mendalam dan luas. Kata Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Dan tentunya kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW salat kan? Yang pernah melihat Rasulullah SAW salat adalah para sahabat. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lainnya, mereka langsung melihat Rasulullah SAW salat. Dan di antara mereka yang sering melihat Rasulullah SAW salat, ada yang lihat dari depan langsung kelihatan karena dekat sama Rasulullah. Mungkin dia safnya depan. Ada yang di belakang. Ada yang lihat di hari sekarang. Besok beda lagi. Makanya dalam beberapa riwayat yang berkenaan dengan sholat kadang-kadang berbeda.
Menurut ini seperti ini, menurut ini seperti ini, menurut sahabat ini seperti ini, menurut sahabat yang lain apa? Seperti ini. Maka terjadilah apa yang disebut dengan perbedaan pendapat. Selama hadis itu sahih dan diriwayatkan oleh para sahabat, maka boleh kita ambil. Kenapa? Karena dua-duanya sahih. Seperti hadis yang sering saya katakan bahwa hadis yang menjelaskan tentang bacaan bismillah dalam sholat. Ketika imam baca bismillah, ada yang mempelankan atau mensirkan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Anas bin Malik. Anas bin Malik riwayatnya. Karena beliau langsung di belakang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau mempraktekkan sholat, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca Al-Fatihah dengan bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya lihat di situ apa? Hadisnya juga disahihkan oleh beberapa ulama hadis. Nah, selesai sholat, maka kata Abu Hurairah kepada para sahabat, sungguh saya sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Artinya dia sholat dari mulai takbir, baca Fatihah dengan bacaan bismillahnya jahar, keras, sampai salam. Itu seperti sholatnya Rasulullah SAW. Karena kita tahu bagaimana para sahabat nggak berani untuk menambah-nambah dan mengurang-urang, apalagi yang berkenaan dengan sholat. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Nah, kita kan nggak pernah melihat Rasulullah SAW sholat, sehingga diwajibkan bagi kita untuk mempelajari bagaimana sifat sholat Rasulullah SAW dengan riwayat-riwayat yang diambil dari para sahabat Rasulullah SAW. Makanya disinilah kita malam Rabu berusaha untuk bagaimana kita bisa mengevaluasi kembali sholat kita. Jangan sampai kita merasa puas, yang penting kan sholat, udah gugur kewajiban selesai. Belum tentu. Emang kita mau sholat kita nggak diterima oleh Allah SWT. Jangan sampai kita udah sholat capek-capek, ternyata di akhirat ketika dihisab oleh Allah SWT, yang pertama sekali sholat kita tidak diterima oleh Allah SWT. Sehingga disinilah perlu bagi kita untuk terutama yang berkenaan dengan sholat. Karena nanti sholat adalah amalan yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah SWT. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari mulai takbir sampai salam kita belajar sudah. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kata para ulama, hadis ini merupakan dalalatul hadis ala anna af'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fis sholati wa aqwalihi. Jadi ini merupakan hadis yang merupakan dalil bahwa bahwa perbuatan Rasulullah SAW di dalam sholat. Bagaimana kita bisa mengikuti perbuatan Rasulullah SAW di dalam sholatnya. Kayaknya kalau lagi ngajar ada suara anak kecil pada berisik, agak kurang konsentrasi gitu ya. Lari, nggak lari dah anak. Begitu juga dalam hadis yang berkenaan dengan haji. Jadi ada dua yang saya lihat langsung Rasulullah mewanti-wanti kita kepada umatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khudhu anni manasikakum. Ambillah olehmu dariku manasik hajimu. Jadi dalam haji pun kita diwajibkan untuk mengambil bagaimana cara manasik haji Rasulullah SAW. Makanya kan kalau orang yang mau berangkat haji, itu kan dia belajar manasik. Dari mulai ihram bagaimana niatnya, lalu sampai kepada tahallul terakhir, terus sampai bagaimana pakai pakaian ihram. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa pakai pakaian ihram kan, maka diajarin bagaimana jamarat nanti, mabit di Muzdalifah, macam-macam. Juga bukan hanya sekedar cara-cara ibadahnya, tapi juga diajarkan bagaimana kita di sana harus sabar. Karena ibadah haji itu tantangannya luar biasa, ujiannya berat.
apalagi di Arafah, apalagi di Muzdalifah, apalagi di Mina, itu berat. Kalau kita nggak sabar-sabar, waduh, kita akan marah mulu sama orang, berantem. Makanya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang sudah ditentukan. Udah ditentukan waktunya dari kapan sudah dimulainya apa? Melaksanakan ibadah haji. Faman farada fihinnal hajj, barang siapa yang melakukan kewajiban haji, fala rafasa. Jangan dia berbuat rapas. Ucapan kotor, perbuatan keji, jangan. Mendingan kita banyakin zikir di sana. Wala fusuk, jangan kita berbuat fasik, berbuat dosa. Wala jidal fil hajj, jangan kita jidal. Jidal itu berbantah-bantah, kita berantem, kita emosi depan orang. Kenapa? Karena itu akan bisa menggagalkan ibadah haji kita. Sayang, ibadah haji mahal-mahal tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau diapain aja sana mendingan diam aja, diam sabar gitu. Kenapa? Karena itulah haji, cobaannya luar biasa. Jamaah sekalian, dari hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, ini menjelaskan kepada kita wajib bagi kita untuk mengikuti bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Wajib bagi kita untuk menjaga tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik bacaannya maupun perilakunya, baik yang disebut dengan rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Itu wajib kita untuk apa? Menjaganya. Wajib untuk mengikutinya. Rukun qauli, rukun yang wajib kita untuk ucapkan, takbir, Allahu Akbar. Maka wajib kita untuk mempelajari bagaimana cara membaca takbir. Karena banyak orang yang apa? Salah di dalam membaca takbir. Dia baca Allahu Akbar, Allah. Padahal yang betul apa? Allahu Akbar. Fatihahnya juga harus benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Him, Ha. Tidak boleh kita apa? Ar-Rahmanir Rahim, 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 Hi. Ya. Karena dia Ha. Ya. Jadi tidak berubah suara Ha. Bismillahirrahmanirrahim, Him, Him. Jadi harus apa? Tidak boleh berubah. Kena Hi. Gitu. Jamaah sekalian, itu rukun qauli yang diucapkan, Fatihah, Bismillah, takbir, sampai kepada salam, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Tidak dia memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Kira-kira benar gak tuh? Dia baca Assalamualaikum, ada gak yang gitu? Padahal Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dia baca apa? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Berarti asnya itu apa? Hilang. Atau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Berarti apa? Ada yang kurang gak tuh? A-nya. Dia baca langsung apa? Allahu Akbar, padahal Allahu Akbar. Ini berpengaruh, takbir itu berpengaruh dalam diterima dan tidaknya salat kita, apalagi terutama takbiratul ihram. Allahu Akbar. A-nya enggak dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal harusnya apa? Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Memang kita harus mengevaluasi. Harus kita tahu kesalahan kita di mana. Dengan melalui apa? Belajar. Kalau kita nggak belajar, nggak tahu kesalahan kita di mana salat kita yang salah. Makanya bapak-bapak, alhamdulillah mau mengevaluasi dengan belajar ini, berarti kita mau mengevaluasi selama ini salat kita diterima atau tidak.
Karena kata Rasulullah SAW, ada orang yang udah 60 tahun melaksanakan sholat nggak diterima. Bayangkan 60 tahun. Berarti umurnya udah 80 tahun kan? Atau 75 deh. Mungkin dia 15 tahun belajar sholat. Sampai, berarti apa? Sampai 75. Ternyata 60 tahun nggak diterima sholatnya oleh Allah SWT. Nah kita kira-kira udah berapa tahun ya sholat nih? Lo udah lama Ustaz, jangan pakai dihitung lagi deh. Ya tapi kita harus belajar tentang pas sholat. Karena ini yang pertama sekali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadi kata para ulama ini merupakan hadis al-asl. Hadis asal. Hadis yang dimana Rasulullah SAW, dari hadis ini Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada sahabat yang ketika datang main sholat aja. Kemudian ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat inti lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya inti nggak sholat. Habis sholat balik lagi kepada Rasulullah. Sampai disebutkan oleh para ulama 3 kali. Kata Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusolli." Padahal dia udah sholat. Tapi kata Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai orang tersebut bersumpah, "Wallahi ya Rasul, demi Allah ya Rasul, saya tidak bisa sholat yang lebih baik dari ini." Ini yang dikenal dengan hadis al-musi'u fis shalah. Hadis orang yang salah dalam sholat. Dari hadis ini nanti Rasulullah mengajarkan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat kepada sahabat tersebut. Tapi Rasulullah bukan hanya untuk sahabat itu saja mengajarkan, kepada sahabat yang lain juga, termasuk pada diri kita. Apa kata Rasulullah? "Idza kumtum ila sholati," atau "idza kumta ila sholati fa asbighil wudu." Apabila engkau ingin melaksanakan sholat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Bayangkan. Padahal Rasulullah ingin mengajarkan sholat. Karena dia lihat sholatnya salah. Tapi Rasulullah SAW nggak mengajarkan langsung kepada apa? Tentang tata cara sholat. Tapi diajarkan dulu bagaimana tentang apa? Wudunya. Diingatkan tentang apa? Wudunya. Apa kata Rasulullah? "Idza kumta ila sholati fa asbighil wudu." Apabila engkau ingin sholat, maka sempurnakanlah wudu. Summastaqbilil qiblah. Kemudian setelah itu habis apa? Wudu, menghadap kiblat. Summa fakabbir. Kemudian setelah itu apa? Bertakbirlah. Diajarkan. Artinya dari sini sebelum kita sholat, kita periksa dulu wudu kita udah benar apa belum. Jangan sampai wudunya itu kalau orang Betawi bilang apa? Kayak capung cebok, cepat banget gitu. Nyuci kakinya aja, basuh kakinya aja asal-asalan gitu. Nggak sampai ke mata kaki. Asal sekedar di apa? Asal sekedar diguyurin air aja. Bisa jadi ada hal-hal yang bisa apa? Mencegah air ke kulit dia. Habis wudunya benar, wudunya udah sempurna, fastaqbilil qiblah, summastaqbilil qiblah. Kemudian menghadap kiblat. Artinya kalau kita sholat jangan langsung takbir dulu. Sambil jalan takbir Allahu Akbar dulu. Enggak. Kiblat dulu baru takbir. Makanya kalau kita buru-buru, ya udah rokaat apa? Udah masuk apa? Sholat nih, udah mau rokaat apa? Terakhir nih. Kita jangan apa? Sambil jalan Allahu Akbar, jangan. Lempengin dulu badan kita, menghadap kiblat baru apa? Allahu Akbar. Kalau tuh imam apa? Ruku, ikutin ruku. Kalau imamnya lagi sujud, ikutin sujud gitu. Jangan apa? Artinya apa? Karena disebutkan innamal imam liyutamma, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imam liyutamma. Jadi sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, ikutin. Kalau kita kurang, umpamanya, wah saya nggak sempat baca Fatihah nih, karena imam apa udah sujud, tambahin nanti. Terakhir kan gitu. Jadi apa? Ada jalannya. Jamaah sekalian, dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat yang sangat sempurna, tammatan wa kamilatan. Sempurna dan sempurna. 2 kali. Tamah itu sempurna. Kamilah juga sempurna. Berarti apa?
Betul-betul sholat Nabi itu sholat yang paling sempurna. Tidak ada sholat yang paling sempurna kecuali apa? Sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau kita lihat dalam bahasa ya, dalam bahasa Arab itu apa? Antara at-tamam sempurna dengan kamil itu beda. Sebagaimana ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Al-yauma akmaltu, pada hari ini aku telah sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian. Nah, kata-kata kamal dalam penggunaannya berarti sempurna yang tidak perlu lagi ditambah-tambah. Ya, gitu. Kata-kata kamal itu. Makanya ayat ini menggunakan apa? Akmaltu, tidak atmamtu. Artinya apa? Agama itu tidak perlu ditambah lagi. Kenapa? Karena udah kamal, udah sempurna. Nah, ketika nikmat, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan nikmatku atasmu. Karena nikmat itu bisa berubah-ubah. Makanya dengan pakai apa? Wa atmamtu alaikum nikmati. Tapi kalau agama, akmal, udah sempurna, nggak bisa diubah lagi. Itulah rahasia. Jadi banyak sekali rahasia Al-Quran dalam bahasa itu berbeda-beda. Kenapa disebut kamal? Kenapa disebut tamam? Kan gitu. Kenapa disebut al-insu, manusia? Kenapa disebut al-bashar, yang juga sama juga manusia? Atau kenapa disebut bani Adam? Atau kadang kenapa disebut al-insan? Itu masing-masing memiliki apa? Perbedaan dalam konteks kata. Jadi sholat yang paling sempurna adalah sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akmalus sholah wa atammu ibadati rabbih. Jadi yang paling sempurna sholatnya, yang paling sempurna ibadahnya adalah ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diperintahkan bagi kita untuk al-iqtida'u bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengikuti bagaimana tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah mungkin kita bisa untuk mengikuti tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam illa bita'allum, kecuali kalau kita belajar. Jadi tidak mungkin kita bisa mengikuti bagaimana tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli illa bita'allumiha, kecuali dengan kita belajar. Belajar bagaimana apa? Tata cara sholat Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itulah fayajibu ayyata'allama kaifa kanat sholatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari bagaimana cara sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib. Bukan sunnah muakkad, wajib. Bukan wajib kifayah, tapi wajib aini. Tahu gak wajib aini? Ada wajib aini, ada wajib kifayah. Wajib kifayah itu sesuatu yang wajib ketika dilakukan dalam beberapa orang, maka yang lain gugur kewajiban. Tapi kalau wajib aini, per individu. Per individu. Kalau nggak belajar, berarti dosanya dosa besar. Bukan dosa mata, bukan dosa telinga. Kan ada dosa mata karena melihat yang haram. Dosa telinga karena dengar yang haram. Dosa lidah karena mengucapkan yang haram. Tapi ini dosa sekujur tubuh. Tuh. Tentang orang yang meninggalkan belajar tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena wajib. Wajib syar'i. Kita bisa belajar tentang bahasa Inggris, kita bisa belajar tentang matematik, kita bisa belajar tentang macam-macam hitungan. Tapi kenapa kita nggak bisa belajar tentang sholat? Ya kan kita udah kan langsung praktek, Ustaz. Iya betul, tapi udah betulkah sholat kita? Sambil kita sholat belajar juga. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan ada yang belum sempurna. Sehingga kalau kita sholat lalu kita masih tetap belajar, mudah-mudahan yang tersalah itu bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Kenapa? Karena kita masih dalam proses belajar. Proses belajar juga ya. Ada usaha. Ternyata babnya belum sampai situ gitu. Jamaah sekalian, yang kedua, yang kedua, yang ketiga nih, yang ketiga ya.
wujubul ihtimam wal inayah bis shalah. Wajib bagi kita untuk punya perhatian khusus tentang sholat. Kalau punya perhatian khusus berarti apa? Betul-betul punya ihtimam, perhatian tentang apa? Sholat. Di dalam belajarnya kita harus tekun, melakukannya pun kita harus rajin. Sholat itu apa? Jangan sampai ditinggalin. Sedikit pun jangan sampai kita tinggalkan sholat. Bahkan kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari sholat, kita buru-buru 40 hari, 40 apa? 40 hari itu apa? Kita berada di sama-sama dengan takbirnya imam. Ketemu takbirnya apa? Imam 40 hari 40 malam. Ketemu dengan takbirnya apa? Imam. Berarti kalau ketemu dengan takbirnya imam berarti kita di mana itu? Di saf berapa? Saf pertama. Di saf pertama. Jadi kita di saf pertama. Ini kan kadang-kadang main dorong-dorongan. Jadi kalau ada saf yang kosong nih, jangan kita main dorong-dorongan. Masuk aja udah. Karena saf pertama itu saf VIP. Karena saya sering lihat kadang-kadang ada saf pertama kosong masih inti aja deh, enggak inti aja enggak. Padahal zaman Rasulullah SAW saf pertama itu rebutan. Kenapa? Karena pahalanya antara saf pertama dengan saf kedua itu beda. Tapi justru kita mengalah sama orang, udah inti aja deh, enggak inti aja gitu. Jadi padahal apa? Pahalanya gede, VIP itu saf pertama itu. Jadi kita di saf pertama. Jadi kalau saya nih seperti di saf pertama, bukan berarti kita, biar bisa jadi imam tuh. Enggak, justru saya ingin ngejar pahala yang terbaik di saf pertama. Jadi untuk mengejar pahala di saf pertama. Jadi jangan sampai apa? Main dorong-dorongan, Pak. Imam juga begitu juga, hanya main dorong-dorongan. Alhamdulillah kita ini ada imam yang sudah terjadwal. Saya ada beberapa tempat terus kadang-kadang ada saya. Inti aja deh, enggak. Akhirnya karena saya ngalah, karena saya pendatang, ada orang yang salah dorong gitu. Pas salah dorong, akhirnya Fatihahnya udah begini, waduh, dan nanti nyesal juga ya. Akhirnya kita nyesal juga itu. Jadi kalau kita memang tahu, kan kita nggak tahu kan. Makanya dalam satu masjid itu harus ada yang namanya imam rawatib. Imam yang ditugaskan untuk menjadi imam. Dan itu ditunjuk langsung oleh pengurus masjid. Dan tidak boleh ada orang yang datang ke situ walaupun alim banget untuk main selonong aja langsung ke depan. Selama ada imam. Kenapa? Karena itu haknya imam rawatib. Kecuali kalau orang tersebut diberikan izin oleh imam rawatib namanya. Jadi nggak bisa orang apa imam yang datang walaupun dia alim dengan sorbannya lebar, lalu baju gamisnya lebar, langsung aja. Wah ini nggak ada imam, langsung aja. Padahal imam apa rawatib ada, nggak bisa dia. Kenapa? Sudah ada penunjuk imam di situ. Jemaah sekalian. Dari sini maka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-qudwah wal uswah fil af'ali kulliha. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah salat dan yang lainnya itu merupakan al-qudwah. Qudwah itu apa sih qudwah? Qudwah itu figur, public figure yang wajib kita ikuti, ya. Uswah, contoh. Qudwah itu apa? Contoh yang menjadikan Rasulullah sebagai figur, contoh teladan, baik dalam kehidupannya atau dalam ibadahnya. Kemudian muta'allimus sholati min ghairihi bil iqtidi la yati. Jadi dari sini annal musalli idza arada ay yu'allima bi sholatihi ghairihi, bahwa orang yang sholat apabila ingin diajarkan tentang sholat maka wajib bagi dia untuk apa? Belajar. Jangan sampai dia apa? Ada orang belajar tentang sholat ditinggalin. Padahal apa? Sholat. Jangan. Kenapa? Karena dia berdasarkan hadis. Nah oleh karena itulah tentang sholat maka kita ambil yang terbaik tentang hadis-hadisnya, tentang apa? Sanad-sanadnya, dan para ulama sudah mentarjih bagaimana tentang
sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai takbir sampai salam. Kita ikutin. Ya. Maka itu apa? Wajib bagi kita untuk mempelajari tentang sifat sholat Nabi, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk juga masih kepada bab sifat sholat Nabi. Karena udah isya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.